Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alisa Aksari dan teman kelompok saya Nuraini akan menjelaskan mengenai fisiologi sistem pencernaan. Saluran pencernaan, mulut, di dalamnya terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kerongkongan atau esofagus, lambung atau gaster, usus halus atau intestinum tenue, terdiri atas usus 12 jari, duodenum, usus kosong, yeyunum, dan usus penyerapan, ileum. Usus besar atau intestinum crasum terdiri atas usus tebal atau kolon dan poros usus rektum, anus atau lubang pelepasan. Susunan saluran pencernaan dimulai dari mulut. Mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air. Merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Bagian dalam dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Pengecapan relatif sederhana terdiri dari manis, asam, asin, dan pahit. Makanan dipotong-potong oleh gigi dengan incisivus dan dikunyah oleh gigi belakang atau molar geraham menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Ludah dari kelenjar ludah akan membungkus bagian-bagian makanan tersebut dengan enzim-enzim pencernaan. Ludah juga mengandung antibodi dan enzim, misalnya lizozim, yang memecah protein dan menyerang bakteri secara langsung. Kelenjar air liur mengandung enzim amilase atau tialin yang berfungsi untuk mencerna polisakarida atau amilum menjadi disakarida. Proses menelan dimulai secara sadar dan berlanjut secara otomatis. Selanjutnya, lidah. Lidah merupakan suatu massa otot lurik yang diliputi oleh membran mukosa. Serabut-serabut otot satu sama lain saling bersilangan dalam 3 bidang, berkelompok dalam bekas-bekas, biasanya dipisahkan oleh jaringan penyambung. Pada permukaan bawah lidah, membran mukosa halus, sedangkan permukaan dorsalnya irregular, diliputi oleh banyak tonjolan-tonjolan kecil yang dinamakan papillae. Papillae lidah merupakan tonjolan-tonjolan epitel mulut dan lamina propria yang diduga bentuk dan fungsinya berbeda. Terdapat 4 jenis papillae pada lidah, yaitu sebagai 1. Papillae filiformis, 2. Papillae fungiformis, 3. Papillae foliatae, yang keempat Papillae circumvallatae. Nah, selanjutnya dari lidah ke tenggorokan atau faring, merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Di dalam lengkung faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kelenjar limfa yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Di sini terletak persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Letaknya di belakang rongga mulut dan rongga hidung, di depan ruas tulang belakang. Ke atas bagian depan berhubungan dengan rongga hidung dengan perentaraan lubang bernama coana. Keadaan tekak berhubungan dengan rongga mulut dengan perantara lubang yang disebut isthmus faucileum. Faring merupakan saluran yang memiliki panjang kurang lebih 13 cm yang menghubungkan nasal dan rongga mulut kepada larynx pada dasar tenggorak, terdiri dari nasolaring, oralaring, laring. Bagian superior disebut dengan nasofaring, bermuara tuba yang menghubungkan tekak dengan ruang gendang telinga. Bagian media merupakan bagian yang sama tinggi dengan mulut, disebut dengan osafaring. Bagian ini terbatas ke depan sampai di akar lidah.
Bagian inferior merupakan bagian yang sama tinggi dengan laring. Bagian inferior disebut dengan laringofaring yang menghubungkan orofaring dengan laring. Selanjutnya yang ketiga, kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus adalah tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari mulut ke dalam lambung. Panjang kerongkongan kurang lebih 20 cm dan lebar kurang lebih 2 cm. Berfungsi untuk menghubungkan mulut dengan lambung. Makanan berjalan melalui kerongkongan dengan menggunakan proses peristatik. Gerak peristatik kerongkongan meliputi gerakan melebar, menyempit, bergelombang, dan meremas-remas agar makanan terdorong ke lambung. Di kerongkongan, saat makanan tidak mengalami pencernaan, esofagus bertamu dengan faring pada ruas ke-6 tulang belakang. Menurut histologi, esofagus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian superior, sebagian besar adalah otot rangka, bagian tengah, campuran otot rangka dan otot halus, dan bagian inferior, terutama terdiri dari otot halus. Nah, yang selanjutnya keempat, lambung, gaster. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar dan berbentuk seperti kandang keledai. Lambung dibagi menjadi 3 daerah, yaitu 1. Kordiak, yaitu bagian lambung yang paling pertama untuk tempat masuknya makanan dari kerongkongan atau esofagus. 2. Fundus, yaitu bagian lambung tengah yang berfungsi sebagai penampung makanan serta proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Yang ketiga, pilorus, yaitu bagian lambung terakhir yang berfungsi sebagai jalan keluar makanan menuju esofagus. Lambung berfungsi sebagai gudang makanan yang berkontraksi secara ritmik untuk mencampur makanan dengan enzim-enzim. Sel-sel yang melapisi lambung menghasilkan 3 zat penting, yaitu lendir, asam klorida, dan prokorfospepsin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nuraini. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, langsung saja. Yang pertama itu ada usus halus. Usus halus merupakan bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Dinding usus melepaskan lendir yang melumasi isi usus dan air yang membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Dinding usus juga melepaskan sejumlah kecil enzim yang mencerna protein, gula, dan lemak. Selanjutnya ada usus besar atau kolon. Usus besar merupakan kelanjutan dari usus kecil yang memiliki tambahan usus yang berupa umbai cacing. Usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian naik ascending, mendatar transfer, dan menurun descending. Pada usus besar tidak terjadi pencernaan. Semua sisa makanan akan dibusukkan dengan bantuan bakteri E. coli dan diperoleh vitamin K. Di bagian akhir usus besar terdapat rektum yang bermuara ke anus untuk membuang sisa makanan. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari fases. Selanjutnya ada rektum atau anus. Sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fases. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh sphincter. Fases dibuang dari tubuh melalui proses defekasi yang merupakan fungsi utama anus. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Pankreas menghasilkan hormon insulin di kelenjar pulau Langerhans. Insulin mengubah glukosa menjadi glikogen. Kekurangan insulin dapat mengakibatkan diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Selanjutnya itu ada hati.
Fungsi utama hati adalah pembentukan dan ekskresi empedu. Fungsi metabolik yaitu metabolisme lipid, KH dan protein, penimbunan vitamin dan mineral, konjugasi dan ekskresi steroid. Fungsi pertahanan tubuh, detoksifikasi sejumlah zat endogen dan eksogen, serta perlindungan terhadap mikroorganisme. Selanjutnya itu ada kandung empedu. Adalah organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 ml empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Pada manusia, panjang kandung empedu adalah sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap. Bukan karena warna jaringannya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya. Organ ini terhubungkan dengan hati dan usus 12 jari melalui saluran empedu. Empedu memiliki dua fungsi penting, yaitu membantu pencernaan dan penyerapan lemak, serta berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin Hb yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.